obrolan asik dan inspiratif. Nah, kali ini kita bakal masuk ke tema mimpi dan aksi Yayasan untuk Masa Depan Anak Jalanan. Sebelumnya nih, nama saya Raifal Iriandi dan teman saya Dia Darmawan. Sekarang kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dan menginspiratif. Beliau adalah pengelola Yayasan Bina Anak Pertiwi, sekaligus konsultan hukum dan pengurus organisasi advokat. Kita sambut Mas Ijol Jalali. Mas Ijol. Kita udah Mas Rafa. sedikit nih. Tentang Mas Ijol dari sebagai anak seorang penjahit. Iya mas, betul mas. Dan berhasil menempuh pendidikan hingga S2. Iya mas. Keren sekali. Tentunya itu adalah perjalanan yang nggak mudah pasti ya. Iya mas. Bisa diceritakan momen-momen paling berkesan atau tantangan terbesar yang Mas Ijol hadapi saat membangun diri dari nol hingga menjadi seorang pembina anak jalanan? Baik, terima kasih mas Rafa. Kalau untuk sejarah singkat tadi kita sudah cerita ya mas ya, dari bapak yang tukang jahit. Sebenarnya bapak sebelum tukang jahit pedagang asongan mas, di pinggir jalan sama mama. Nah saya tuh di sebelahnya jualan es kelapa pas SD. Nah itu untuk biaya sekolah SD. Nah tantangan terbesar sih untuk apa cita-cita wujudin ya mas, yang namanya dari nol itu dukungan supportnya ya mas ya, support system mulai dari keuangan, dukungan keluarga, rekan-rekan semuanya itu mas. Nah itu tantangan terbesar hidup untuk jadi sekarang ya mas. Nah alhamdulillah sih mungkin Tuhan ngasih kesempatan baik ya mas. Saya punya orang tua yang notabene support saya meskipun nggak bisa support keuangan, tapi masih bisa support kekeluargaan ya mas. Masih bisa ngerangkul, tidak seperti yang teman-teman saya yang di jalanan. Mungkin mereka ada yang punya keluarga harmonis, tapi di jalanan karena faktor keluarganya broken home, perceraian, atau kekerasan. Nah itu mas, saya beruntungnya di situ sih mas. Nah alhamdulillah di SMP saya bekerja sampai SMK saya ditarik oleh Bang Ali yang tadi kenal ya. Nah Bang Ali narik saya dari jalanan supaya berhenti dan fokus sama pendidikan. Alhamdulillah sekarang saya udah S1 udah lulus, lanjut S2 hukum juga kan di UNAS. Alhamdulillah banget itu mas. Nah itu kan keuangan mungkin berat, tapi alhamdulillah dari yayasan rekan-rekan semua pada bantu mas. Itu sih salah satu singkatnya mas ya. Sekali Mas Ijol ya. Luar biasa banget perjalanan Mas Ijol ini. Benar-benar menginspiratif. Makasih mas. Beralih ke yayasan yang sedang Mas Ijol kelola sekarang. Kami penasaran sama apa yang Mas Ijol bikin tertarik mengelola yayasan untuk anak-anak jalanan ini. Nah, apa filosofi yang mendorong Mas Ijol buat membina mereka anak-anak jalanan? Baik mas. Kalau untuk di yayasan kan sekarang terbaru data ada 300 anak ya mas. Nah itu terbanyak anak-anak SD mas. SMP di sini ada kejar paket sampai SMK. Nah untuk kuliah mungkin masih dibantu dari sistem keuangan yayasan pribadi mas. Nah untuk filosofi yang saya untuk membantu anak itu sih sebenarnya karena bukan doktrin ya. Karena apa yang sering dilakukan oleh kakak-kakak pembina sebelumnya mas. Mereka kan juga notabene anak jalanan sebelumnya, sekarang juga bantu-bantu di yayasan ini sebagai pembina. Ada yang jadi guru, ada yang tidur di sini sebagai untuk merawat anak-anak meskipun seminggu sekali pulang atau gimana karena udah ada keluarga ya mas. Nah itu saya selalu diajarin sama mereka bahwa hidup itu adalah tentang bagaimana kita membalas budi terhadap manusia lainnya mas. Betul sekali. Nah, jadi meskipun kita susah, kita tetap bisa bantu. Nah itu hidup kita bakal lancar mas, sukses. Itu sih yang menjadi filosofi hidup saya mas. Iya. Emang hebatnya Mas Ijol ya. Kasih mas. 300 anak lebih mas. Kalau yang di PAUD ini kan ada PAUD ya di sini ruangan ini. Itu ada PAUD, ada 2 sesi, paket A dan B. Nah yang paket A itu untuk usia 4 sampai 6 tahun. Paket B itu untuk usia 6 sampai 7 atau 8 tahun. Lengkap ya di sini ya? Lengkap mas, cuma kan yang SD, SMP, SMK-nya itu kan agak terbatas ya mas. Iya. Dari segi gurunya. Nah, makanya kita kerjasama dengan orang pendidikan luar. Nanti untuk beberapa bulan setelah belajar sini bakal belajar di sana kayak sering gitu mas. Nah itu sih mas. Banyak banget ya. Iya. Gimana sih Bang? Mas Ijol, Iya mas Dian. kan dalam membina anak-anak yang sudah terbiasa hidup di jalanan nih, tentunya ada pendekatan yang khusus nggak sih yang Mas Ijol terapkan? Bagaimana Mas Ijol membangun kepercayaan dan kedekatan dengan mereka, terutama mengingat latar belakang mereka yang mungkin penuh tantangan ya?
Iya mas, betul mas Dian. Nah kalau untuk jawab pertanyaan ini sih, kalau dari segi normatif saya nggak bisa jawab. Cuma kita dari segi yuridis ya mas, apa yang terjadi di lapangan saya praktekkan. Ternyata pembina itu mengajarnya secara pendekatan ya mas. Karena kan notabene anak jalanan kan mungkin sebelah mata ya mas tahu lah, suka tawuran, suka mabok, narkoba. Nah ada juga yang anak-anak PAUD itu mas, tentang terbesar ya mas, yang umur 8 tahun kadang nggak bisa baca, nggak mau sekolah. Mungkin mas tadi lewat ya dari pasar minggu atau jalanan itu kan ada yang manusia silver, gerobak dorong, pengamen. Nah itu kalau di daerah sini mayoritas kesini mas sekolahnya. Nah dulu ada yang namanya supir 75, nah itu kan keneknya, supirnya bapaknya, anaknya tuh kenek mas umur 7 tahun 8 tahun. Nah itu kan namanya udah kenal uang, saya pribadi dulu gitu ya, udah kenal uang, ngapain sih sekolah, nggak guna kan, udah bisa nyari duit, orang kan sekolah itu buat apa, ijazah ya, maaf ya mas ya, itu pandangan saya dulu ya, buat ijazah, habis itu buat ngelamar kerja, apalagi kerja di patok ada sekarang SMS 1 ya, sekarang lebih susah ya. Nah itu sih mas, pendekatannya saya dulu didekati secara persuasif, dilihat dari psikologi saya yang ternyata saya nggak mau sekolah karena saya udah bisa kerja. Nah itu makanya saya ditarik dari jalanan ketika udah mau SMK nih mas, karena ya apa ya, mungkin udah usia dewasa juga saya, oh iya ternyata butuh apa, pendidikan juga ya. Kalau saya sekolah kayak gini-gini, bekerja gini-gini terus gak bakal berkembang. Saya dididik bahwa kita jadi manusia tuh harus membantu sama-sama lain, tapi kalau saya gini terus saya nggak bakal bisa bantu banyak hal ya kan mas. Nah itu sih mas yang jadi tantangan terberatnya. Benar sekali Mas Ijul ya. Nah, Mas Ijul, dalam kejayaan yayasan, yayasan ini Mas Ijul, program-program apa aja yang dijalankan untuk membina anak-anak jalanan nih? Apakah ada fokus khusus atau materi atau pembelajaran khusus untuk anak-anak yang seperti pendidikan formal gitu, atau keterampilan atau pengembangan bakat mereka yang terpendam gitu, yang kita tidak tahu. Gimana Mas? Ya gini mas ya, karena di yayasan ini kan terbatas ya dari segi tenaga pengajar juga segi manusianya ya mas ya. Jadi kita program yang formal itu ada yang tadi saya jelasin, paket A, paket B, dan paket C. Yang paket A itu SD, paket B SMP, paket C itu SMK. Nah untuk kuliahnya itu mungkin baru saya aja ya sampai saat ini sama ketua yayasannya. Nah karena mereka ya, mas yang tadi saya cerita ya, mereka hanya dapat ijazah ya sudah buat kerja. Ya karena kan mungkin mereka background ada adik-adiknya yang pengen disekolahkan kayak gitu. Nah kalau untuk di yayasan ada juga PAUD. PAUD itu usia yang tadi saya jelasin, nah itu mayoritas usianya 5 tahun kalau sekarang mas. Karena alhamdulillah udah berkembang mungkin ya, apa dari segi pendidikan di Indonesia. Dulu itu umur 9 tahun aja masih belum bisa baca mas. Nah kalau kita nengok sejarah kan tahun 90 itu bapak-bapaknya nggak ngerti huruf mas. Nah itulah program yang kita utamain tuh, bisa baca mas, bisa baca, bisa berhitung. Nah kalau mereka punya bakat, kita ada yang mungkin kita udah lihat ya, studio di bawah, yaitu kita ada pentas seni atau pentas apa namanya show buat musik. Biasanya itu ngundang perusahaan-perusahaan ya mas, kita kerjasama, atau mahasiswa biasa diundang kalau acara apa acara-acara kegiatan mahasiswa. Nah itu diundang anak-anak jalanan buat tampil di kegiatan mereka. Nah itu sih buat pengembangan bakatnya. Ada juga dari segi karate buat bela diri, juga ada apa dulu sablon kayak gitu mas, cuma sablon lagi off karena mungkin ya berat lah mas ya pengeluaran operasionalnya. Nah itu sih mas, yang jadi fokus sekarang itu dari segi pendidikan aja mas. Jadi ini apa namanya, fokusnya banyak gitu ya Mas? Iya, ada kesehatan juga. Oke Mas Ijo, bicara soal pendidikan nih, gimana sih caranya Mas Ijo mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan moral dalam program di yayasan, dan bagaimana cara Mas Ijo ngebentuk karakter mereka agar mereka bisa beradaptasi di masyarakat dengan baik nih? Ya. Jadi kalau kita tengok sejarah sih, anak jalanan itu kan dipandang sebelah mata yang saya udah jelasin tadi ya. Nah itu sejarah yayasan ini berdiri tuh karena anak-anak mahasiswa mas, kayak mas sekarang kayak gini kan, kegiatan sosialnya. Nah jadi kita itu diajarkan oleh mahasiswa bagaimana jadi anak jalanan yang berguna, yang juga bermanfaat buat sekitar. Kita dididik sama mahasiswa, dikasih sosialisasi lah kalau sekarang bahasanya mas. Nah itu berkembang sampai sekarang mas. Itu tetap kita terapkan bagaimana implementasinya kepada masyarakat. Juga kita sering berdekatan dengan RT, RW juga apa namanya, kalau di RT RW itu kan ada apa ya nama pengurusnya saya lupa.
apa yang sering ada 17 Karang Taruna. Nah, Karang Taruna, ya kita juga ya. sering kerjasama untuk kegiatan-kegiatan kayak gitu mas. Nah itu yang membuat kita positif di masyarakat sini mas. Karena kalau dulu sih negatif ya mas pandangan. Ya tahu sendiri ya mas ya, anak jalanan kadang suka mabuk mas. Ya kan cewek, aduh. Nah itu mas, kita alhamdulillah bisa mengurangi. Buruk ya. Iya, kita bisa didik, mungkin ada yang cara kita keras ya. Ya karena gimana ya mas, karena udah nggak bisa dibina, udah usianya lewat 17, mau nggak mau kita keras mas. Karena dalam Islam kalau udah 10 tahun, umur 7 tahun nggak sholat aja kan udah harus diomeli, 10 tahun dipukul ya pakai rotan pelan aja tapi. Nah itu kalau biasa mabuk bawa cewek udah umur 17, ya udah mas, ya maaf lah ya kita agak kekerasan dikit. Emang udah ya. Nah, cuma alhamdulillah sekarang udah nggak ada mas yang kayak gitu. Alhamdulillah udah bersih dan masyarakat kita pendekatan semuanya implementasi udah bagus dan sekarang ya pada bersekolah semua mas, padahal baik. Dan masyarakat di sini malah TK PAUD di sini mas. Karena di sini udah terpercaya lah mas daripada di luar yang kerjanya mohon maaf ya mas, PAUD itu kan kadang ngabisin anggaran. Ya udah akhirnya kita sih bagusnya. Berarti itu ya Mas. Iya. Nah, Mas Ijul, tentu nih kalau dalam menjalani yayasan ya, Iya. kan ada banyak tantangan yang harus dihadapin. Nah, Nah, dari Mas Ijul dari sisi pembinaan hingga komitmen dari anak-anak sendiri yang dibangun, apa aja kesulitan terbesar yang Mas Ijul hadapin saat ngebina? Bagaimana apa namanya, mungkin ada yang meronta-ronta atau Nah, gimana saat iya, membinanya, gimana cara ngatasinnya tuh Mas Ijul? Nah ini mungkin saya cerita sedikit tentang teman saya ya. Itu bareng sama saya dulu di jalanan, bareng di sini juga sekolah bareng. Cuma bedanya dia masuk STM ya. Tahu sendiri STM kan. Nah komitmen di awal mau sekolah mau ini. Cuma ya notabene karena lingkungan ya mas. Dulu anaknya baik, cuma karena lingkungan malah berbasis tawuran. Aduh ketangkep polisi ya. Yang komitmen situ mas. Ketika sudah di luar, kena lingkungan luar, itu kita nggak bisa diawasi mas. Kita nggak bisa awasi anak-anak. Termasuk sama kemarin ada anak juga. Ya karena mereka sudah SMK, kenal dunia luar, ya kita nggak bisa batasin ya itu tantangan terbesarnya. Dunia luarnya itu kita nggak bisa jaga karena di luar wewenang kita mas. Mas Ijul, ketika ada anak yang mengalami hambatan besar ya, misalnya kesulitan belajar atau masalah emosi yang rumit, ada metode khusus nggak sih yang Mas Ijul terapin untuk membantu mereka? Dari segi belajar ya. Iya. Kalau boleh tahu mungkin anak-anaknya bebas atau apa nih? Kan ada anak PAUD yang saya jelasin tadi, ada SD, SMP, Kayak bebas aja ya. Gitu ya, Iya. apa namanya? Nah, kita ikutin apa yang di yayasan ya. Ya mungkin yang belum dapat ini gitu. Oke, jadi kalau di yayasan ini kan ada PAUD SD, nah itu kita psikologisnya sih mas. Nanti kan umur 8 tahun masih PAUD. Nah itu kan masih kelas 4 SD ya mungkin, tapi masih PAUD. Nah kita kan nggak bisa pendekatannya nggak bisa sama dengan anak-anak yang sudah SD. Nah ada kemarin yang sudah seusia saya mungkin ya, cuma karena dia telat, ya udah di jalanan SMK baru. Cuma ya karena mohon maaf ya karena kita di luar kita nggak bisa awasi. Ya itu kemarin keluar dari sekolah GDU dan kita ya udah usia dewasa nggak bisa membimbing terus lah ya mas. Nah, Mas Ijul, setelah anak-anak ini dibina dan menjalani program di yayasan, apa harapan Mas Ijul untuk mereka? Apa ada target atau tujuan yang ingin dicapai dalam pembinaan mereka? Kalau itu sih saya sebenarnya berharap mereka bisa membantu lagi sih mas. Karena kan seperti yang tadi saya bilang filosofi hidupnya, ketika mereka sudah lulus, mereka sudah punya bekal ya untuk di dunia luar. Ya kalau mereka mau pendidikan ya kita coba bantu dengan cari beasiswa, cari rekan-rekan yang mau bantu. Termasuk kayak saya kan bisa S2 cari bantuan ke sana sini. Nah itu sih mas, saya berharap mereka ketika sudah lulus, mereka bantu adik-adiknya mas. Karena kan mereka nggak mungkin lah ya tanpa kakak-kakaknya bisa berjalan. Itu sih harapan saya mas. Nah, berarti emang banyak ya harapannya ya. Iya. Mas Ijul. Nah, Mas Ijul, dari sudut pandang Mas Ijul sebagai sebagai pembina ya, bagaimana masyarakat luas bisa berperan lebih efektif, lebih aktif dan dalam membantu anak-anak jalanan ini agar mereka punya masa depan yang mungkin jauh lebih baik ya dari sebelumnya yang mereka jalani gitu. Oh baik, sebenarnya kalau tanggung jawab masyarakat sih bukan ya mas. Sebenarnya kan dalam undang-undang kan fakir miskin dipelihara oleh negara. Nah ini kan kalau negara miskin tuh di India ya banyak tuh mas. Kalau peran masyarakat sebenarnya kita berharap dari segi organisasinya aja ya. RT RW membantu dalam segi pendidikan, mensupport, tidak sebelah mata. Jadi ketika kita ada kegiatan di luar, mereka membantu baik dari segi dana atau dari segi supportnya lah mas kepada anak-anak. Itu aja sih mas yang kita pengenin kepada masyarakat.
karena kan yang berperan penting kan pemerintah ya, khususnya kayak di lembaga-lembaga ini, ambil zakat dan lain-lain. Itu sih mas. Jadi peran dalam masyarakat aktif juga gitu. Aktif sih mas kalau sampai sekarang, sudah bantu-bantu. Alhamdulillah kalau di sini. Nah, Mas Ijul, Hmm. akhirnya sebelum penutupan kita, Hmm. Mas Ijul melihat perjalanan Mas Ijul dari seorang anak tukang jahit Hmm. dari awal ya, Iya. dari anak tukang jahit sehingga mencapai posisi seperti ya sekarang Mas Ijul yang kita kenal. Apa pesan yang ingin Mas Ijul sampaikan pada mereka, pada anak-anak di luar sana yang yang beruntung seperti Mas Ijul? Iya. Gimana untuk merasa hidup mereka tuh serba terbatas dan sulit gitu untuk meraih mimpinya apa? Baik mas, sebenarnya hidup itu kan sudah ada yang ngatur ya, dan takdir itu kan bisa diubah dan tidak ya. Nah untuk anak-anak di sana mungkin ada lebih buruk lah dari saya, ada juga lebih baik. Nah untuk pesannya sih lebih ke fokus pendidikan ya mas, belajar dan berbakti kepada orang tua. Ketika kita berbakti kepada orang tua, jalan kita bagus mas. Itu sih yang saya jalani ya. Dulu saya kan sempat bandel, SD nggak pulang, SMP nggak pulang. Nah hidup saya susah mas. Tapi ketika saya SMK mulai di rumah, sampai kuliah kan saya sekarang meskipun kerja mobile, saya di yayasan. Dan di rumah terus jalan aja mas, hidup lancar aja. Berarti Itu sih, berbakti kepada orang tua itu paling tua, penting. benar. Membantu masyarakat yang lain, itu sih pesan saya kepada teman-teman di Nah, sana. Mas Ijul, udah Nah. akhir nih kita. Wah, nggak berasa nih mas. Iya, Gimana berasa gimana? banget ya, berapa menit. Iya. Terima kasih banyak nih buat Mas Ijul atas semua Mas Ijul, inspirasi Mas Ijul ya dari awal merintis dari anak tukang jahit sampai sekarang nih. Iya, Makasih Mas. banyak nih Mas Ijul. Mungkin semoga Mas Ijul terus bisa memberikan bantuan kepada anak-anak di luar sana yang belum beruntung seperti Betul, Mas Ijul Mas. ya. Betul banget. Semoga semakin banyak orang yang tergerak untuk berkontribusi bagi mereka yang membutuhkan. Iya mas, Terima makasih kasih mas. juga untuk semua pemirsa Makasih, yang Mas telah Ijul, ya. bergabung di Oasis kali ini. Iya. Nah, pemirsa, sampai jumpa di episode berikutnya di Oasis, obrolan asik dan Inspiratif. terus inspirasi dan sampai bertemu lagi. Dadah. Dadah.